Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rezikia, NPM 20111111027, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menampilkan tugas akhir tentang simulasi RPP materi teks debat kelas 10 SMA. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Karena memang pada masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit. Dan jangan lupa juga banyak-banyak minum air putih agar tidak dehidrasi dan imunitas kita kuat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, alangkah lebih baiknya Ibu ingin bertanya nih sebelumnya. Apakah anak-anak ada yang kurang paham tentang materi sebelumnya atau ingin bertanya tentang materi sebelumnya? Tidak ya, berarti sudah paham tentang materi sebelumnya? Sudah ya. Nah, sebelum memasuki materi baru ini juga, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Habib Hidayatullah, hadir. Aifa Ramadhani, hadir. Rindiani, hadir. Berarti hadir semua ya hari ini, bagus. Nah, sebelum ini, Ibu ingin bertanya nih, ini kan materi baru kita tentang teks debat. Nah, anak-anak pernah mendengar nggak atau melihat orang berdebat tidak? Pernah ya di TV, pasti pernah. Di TV itu ada perlombaan debat, di sekolah juga ada. Nah, materi kita hari ini tuh mengenai hal itu. Nah, Ibu pernah nonton itu, pernah di TV One, Indonesian Lawyers Group. Nah, itu biasanya berdebat tentang parlementer atau pemerintah gitu. Udah, kita masuk ke materinya ya. Nah, kita mengenal dulu nih pengertian debat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian debat itu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing atau argumen masing-masing. Kenapa mereka ingin mempertahankan dan menguatkan argumen mereka masing-masing? Karena mereka ingin mencapai tujuan kemenangan. Karena di debat ini, tujuan debat ini pasti ingin mencapai kemenangan. Ingin argumen kita itu benar. Tuh. Nah, sampai sini paham ya tentang pengertian debat? Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis debat. Seperti yang Ibu bilang tadi, itu ada debat parlemen yang biasanya itu terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif di suatu negara. Nah, biasanya ini membahas tentang perundang-undangan atau sistem kepemerintahan, seperti itu. Nah, yang kedua, itu ada pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Nah, yang ketiga, ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal konvensional atau debat pendidikan ini adalah debat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debatnya. Gitu. Kita lanjut, ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak ya? Berarti paham ya. Kita lanjut. Di sini ada tujuan dan fungsi debat. Seperti yang Ibu bilang awal tadi, tujuan debat itu untuk mencapai suatu kemenangan di argumen. Nah, selain untuk mencapai tujuan kemenangan, di sini juga tujuan debat itu untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal yang kita debatkan. Seperti itu. Selain ada tujuan, di sini debat juga memiliki fungsi. Yang pertama, untuk melatih kemampuan bicara kita di depan umum. Public speaking. Public speaking kita dilatih ya. Yang kedua, kemampuan beradu argumen atau menyampaikan pendapat. Gitu. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, serta mampu menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Seperti itu. Jadi, di debat ini tidak ada gaduh ya. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Seperti itu ya, anak-anak.
Sampai tujuan dan fungsinya ada yang bertanya? Tidak ya, paham ya? Nah, baik kita ke materi selanjutnya. Di sini ada struktur debat. Nah, struktur debat itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Di sini memuat topik yang diangkat untuk debat. Biasanya topik ini kontroversial atau aktual gitu ya. Nah, yang kedua itu ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi hal yang terdiri dari bukti-bukti atau pernyataan yang mendukung argumen masing-masing tim. Umumnya bukti-bukti ini bersifat fakta agar memperkuat argumen mereka masing-masing, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke yang ketiga, ada struktur kesimpulan. Di sini kesimpulan memuat pernyataan yang menegaskan bantahan atau pendapat yang memihak. Bagian ini berasal dari rangkaian argumen yang disampaikan selama perdebatan yang berlangsung. Biasanya ini dicatat oleh notulen. Nah, sampai struktur ada yang ingin bertanya? Tidak ya, berarti paham ya. Lanjut, ada unsur-unsur debat. Sebuah debat dikatai debat itu memiliki unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada mosi. Mosi ini topik yang diperdebatkan. Yang kedua ada tim pro, tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Yang ketiga ada tim kontra. Tim kontra ini tim yang tidak setuju dengan topik yang didebatkan atau yang tidak setuju pada tim pro. Nah, yang keempat ada tim netral. Tim netral memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang dibicarakan atau diperdebatkan. Yang kelima ada moderator. Nah, moderator ini orang yang memimpin dan memandu jalannya debat, seperti pembawa acara ya. Nah, yang terakhir itu ada notulen. Orang yang menulis jalannya perdebatan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Seperti tadi yang ada di struktur itu ada kesimpulan. Jadi notulenlah yang mencatat kesimpulan yang terjadi pada saat perdebatan berlangsung. Seperti itu ya. Apa ada pertanyaan di unsur-unsur debat? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Kenapa misalnya seperti ini? Kenapa ada tim netral, Bu? Karena kan biasanya tim pro dan tim kontra gitu ya, karena ada dua belah pihak. Nah, kenapa ada tim netral? Nah, karena tim netral inilah yang memberikan gambaran atau yang memberikan sanggahan terhadap tim atau topik yang diperdebatkan. Biasanya tim netral ini itu tim dari juri atau penilai gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Ya, kita lanjut. Di sini ada kaidah kebahasaan teks debat. Pertama itu ada kalimat kompleks. Nah, kompleks ini adalah struktur teks debat yang biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Nah, contohnya di sini itu seperti dia penguat gitu, penguat kalimat gitu ya, seperti kayak saya tidak setuju dengan pendapat dari tim ini, gitu. Seperti itu contohnya ya. Nah, yang kedua itu ada konjungsi. Teks debat yang biasanya memanfaatkan konjungsi sebagai penghubung kata-kata atau kalimat. Nah, di sini konjungsi berkaitan dengan kata rujukan. Di sini ada kata rujukan yang biasanya menggunakan kata rujukan berfungsi untuk menjelaskan pemilik dan pemberian informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumen. Nah, misalnya dia, beliau, ini, itu, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang bertanya? Tidak ya, berarti paham ya dengan yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah. Nah, baik. Tadi Ibu sudah memberikan gambaran mengenai materi-materi besar atau materi umum dari debat ini ya. Jadi, anak-anak sudah paham ya tentang materi debat ini? Sudah pastinya ya, karena Ibu telah memberikan rincian yang cukup mudah dimengerti untuk anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita masuk memberikan tugas, nah Ibu ingin bertanya nih, anak-anak pernah tidak mengikuti perlombaan debat atau pernah ikut ajang debat, kompetisi debat? Tidak pernah ya. Nah, untuk itu mungkin karena belum pernah mengikuti kompetisi debat atau apa segalanya tentang debat, jadi
besok pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang debat ini ya. Kita akan mempraktekkan, nanti Ibu akan bagi ada tim pro, tim kontra, notulen, moderator, tim netral. Seperti itu ya. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Berarti paham semua, alhamdulillah. Nah, baik. Ibu akan memberikan tugas juga hari ini. Tugasnya itu di sini tadi Ibu ada menjelaskan jenis-jenis debat ya. Nah, di sini Ibu memberikan 3 jenis debat, yaitu debat parlemen, debat pemeriksaan ulang, dan debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Nah, jadi anak-anak di sini mencari 3 contoh debat ini terus di-print. Mencari di Google terus di-print ya. 3 contoh ini tidak boleh sama ya. Nah, tidak boleh sama. Dan besok Ibu akan periksa, juga akan membagi kelompok, mana tim pro, tim netral, tim kontra, notulen, moderator, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ya, paham ya? Nah, baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, jadi di sini debat itu adalah pertukaran pendapat mengenai suatu hal untuk mempertahankan argumen di suatu tim untuk mencapai kemenangan. Seperti itu ya. Jadi sudah paham ya tentang materi debat ini? Udah ya. Nah, tinggal kita mempraktekannya di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan maaf jika Ibu ada kata-kata yang salah selama pembelajaran. Dan semoga Ananda sehat selalu dan bisa melanjutkan tugasnya di rumah yang Ibu berikan. Jangan lupa dibuat ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.